Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas formasi 2B akan mempresentasikan mengenai alam dan lingkungan hidup yang memiliki beberapa subtema, yaitu yang pertama yaitu dasar-dasar normatif tentang pemeliharaan lingkungan. Yang kedua yaitu tentang konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Yang ketiga yaitu tentang bahaya-bahaya yang mengancam lingkungan. Yang keempat yaitu mengenai faktor yang merusak lingkungan. Yang kelima yaitu strategi Islam dalam memelihara lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan lingkungan dalam realitas Islam. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Adelia Putri, nomor NIM 2008010076. Di sini saya akan menyampaikan mengenai dasar-dasar normatif tentang pemeliharaan lingkungan. Baik, mengenai dasar-dasar normatif tentang pemeliharaan lingkungan, yaitu dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama ada pemeliharaan lingkungan dalam perspektif ilmu usuluddin atau dasar-dasar agama. Yang kedua yaitu pemeliharaan lingkungan berdasarkan ilmu etika. Dan yang ketiga yaitu pemeliharaan lingkungan berdasarkan akidah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pemeliharaan lingkungan dalam perspektif ilmu usuluddin atau dasar-dasar agama. Nah, dibagi menjadi beberapa cakupan, yaitu yang pertama lingkungan itu ikut serta bersamaan manusia dalam kapasitasnya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 48 sampai 49 yang artinya yaitu, dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk juga para malaikat, sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Lalu yang kedua yaitu lingkungan juga ikut bersama manusia dalam kapasitasnya untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak mengetahui bentuk pujiannya itu seperti apa. Nah, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44 yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Lalu yang ketiga, yaitu lingkungan masuk ke dalam golongan manusia dalam hal penciptaannya. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 48 sampai 49. Lalu yang kedua yaitu ada pemeliharaan lingkungan dalam perspektif ilmu etika. Nah, dalam perspektif ilmu etika ini ada 2 ajaran dasar yang berkaitan dengan etika lingkungan. Yang pertama yaitu ada Robul Alamin atau Tuhan semesta alam, dan yang kedua ada Rahmatan lil alamin, yaitu manusia itu diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Nah, jika kita dapat memaknai Robul Alamin dan Rahmatan lil Alamin ini dengan baik, maka kita tidak akan merusak lingkungan. Yang ketiga yaitu pemeliharaan lingkungan dalam perspektif akidah. Nah, ilmu etika atau akhlak atau tasawuf itu berhubungan erat dengan lingkungan dan pemeliharaannya. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa semua isi agama adalah etika, dan barang siapa yang bertambah etikanya, bertambah pula agamanya. Lalu beragam pesan Islam yang menyinggung pentingnya memberi perhatian terhadap lingkungan ini adalah dengan bersikap baik kepada lingkungan beserta seluruh elemennya. Contohnya yaitu bersikap baik terhadap sesama manusia, bersikap baik terhadap hewan, bahkan bersikap baik terhadap tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Regita Bramesti. Saya dari kelompok 3, NIM 20080010072. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Pengembangan kesadaran lingkungan menurut Islam setidaknya dapat dilakukan melalui 2 dimensi. Yang pertama, dimensi teologi, dan yang kedua, dimensi syariah. Dimensi teologi memfokuskan kajiannya pada sistem keyakinan Islam berkaitan dengan lingkungan atau disebut dengan teologi lingkungan Islam. Untuk yang kedua, dimensi syariah
melahirkan fikih lingkungan dengan menitikberatkan perumusan panduan operasional hidup berwawasan lingkungan dengan bingkai norma hukum, wajib, haram, mubah, makruh, dan sunnah. Konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan lebih dirinci lagi oleh Yusuf Al-Qaradawi berikut ini. Penanaman pohon dan penghijauan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia ataupun hewan, maka hal tersebut sudah termasuk sedekah. Pembajakan tanah dan pemupukan. Usaha dari manusia untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifatul ardi untuk mengatur, mengelola, memakmurkan, dan melestarikan muka bumi. Menjaga kebersihan, menjaga sumber kekayaan alam. Manusia tidak diperbolehkan berbuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana yang telah disebutkan pada Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Menjaga kesehatan manusia, menjaga lingkungan dari pengerusakan, dan menjaga keseimbangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Farideni Putri, NIM 20080100074. Di sini saya akan memaparkan materi bahaya-bahaya yang mengancam lingkungan. Bahaya-bahaya yang mengancam lingkungan yang pertama yaitu bahaya pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat ataupun komponen lain ke dalam lingkungan yang mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia ataupun faktor alam. Akibatnya kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan bisa dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Salah satu contoh pencemaran yaitu seperti dilihat dari gambar, ada contoh pencemaran air yang diakibatkan oleh faktor manusia yang membuang sampah sembarangan ke laut. Kemudian yang kedua ada bahaya pengurasan sumber daya alam. Pengurasan sumber daya alam ini merupakan salah satu simbol dari ketamakan yang diakibatkan karena penggunaan sumber daya alam yang bukan kodratnya atau berlebihan, penyalahgunaan sumber daya alam, dan pemborosan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, bahaya rusaknya keseimbangan alam. Rusaknya keseimbangan alam dapat mengakibatkan hal-hal berikut seperti perubahan iklim, penggundulan hutan, meningkatnya panas bumi, meningkatnya permukaan air laut, dan rusaknya lapisan ozon. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang merusak lingkungan. Berdasarkan faktor penyebabnya, kerusakan lingkungan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kerusakan lingkungan karena faktor alam dan kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Pada umumnya, masalah lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, peristiwa alam. Peristiwa alam terjadi secara alamiah seperti gempa bumi, longsor, badai, tsunami, dan lain sebagainya. Kemudian pertumbuhan penduduk yang pesat. Nah, pertumbuhan penduduk yang pesat atau tinggi di suatu wilayah atau negara dapat dipastikan akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan, seperti menimbulkan berbagai masalah dalam penyediaan fasilitas sosial, kesehatan, masalah sosial ekonomi, dan sosial budaya lainnya. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Nah, pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan akan mengakibatkan terjadinya perubahan bentang alam, meningkatkan frekuensi tanah longsor, serta gangguan terhadap kehidupan satwa liar. Kemudian yang keempat ada industrialisasi. Dalam proses produksinya, semua industri akan menghasilkan produk yang disebut dengan limbah. Nah, limbah ini akan mencemari lingkungan seperti air, tanah, dan udara, yang pada akhirnya akan mengganggu kehidupan makhluk hidup termasuk kita sebagai manusia. Kemudian yang terakhir adalah alat transportasi.
Nah, tidak dapat dipungkiri di zaman sekarang hampir semua orang memiliki alat transportasi yang menyebabkan terjadinya kemacetan di setiap jalan. Nah, alat transportasi ini menghasilkan gas yang disebut CO2 atau karbon dioksida yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ayu Ariyanti dengan NIM 2008010073. Strategi Islam dalam memelihara lingkungan. Islam itu merupakan agama yang sangat memperhatikan lingkungan. Rasulullah SAW memandang alam ini dengan integral. Hubungan asasi dan timbal balik antar manusia dan alam itu dilandasi keyakinan bahwa perusakan akan membahayakan keselamatan dunia dan seisinya. Rasulullah SAW meletakkan prinsip umum dalam melestarikan lingkungan, berupa larangan melakukan perusakan di muka bumi. Ada 5 macam, yaitu yang pertama, melarang pencemaran lingkungan. Rasul bersabda, jauhilah 3 perilaku terlaknat, membuang kotoran di sumber air, di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Lalu yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Rasul bersabda, semua amalan umatku ditampakkan padaku baik dan buruknya. Aku dapatkan di antara amal kebajikan adalah menghilangkan bahaya dari jalanan. Dan aku temukan di antara amalan yang buruk adalah membuang ingus di masjid dan tidak dibersihkan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah. Lalu yang ketiga yaitu menghilangkan segala bahaya di jalan dan melarang duduk-duduk di pinggir jalan. Rasul bersabda, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabatnya bertanya, bagaimana kalau terpaksa untuk duduk dan mengobrol? Rasul menjawab, bila terpaksa maka tunaikanlah semua hak jalan. Lalu sahabatnya bertanya kembali, apa haknya wahai Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, menundukkan pandangan mata, menjauhkan bahaya, menjawab salam, amar ma'ruf, dan nahi munkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amar ma'ruf yaitu perbuatan mengajak kebaikan dan mencegah perbuatan yang keji. Nahi itu dari kata mencegah dan munkar itu dari kata keji. Lalu yang keempat yaitu melarang melakukan pencemaran lingkungan. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik yang mencintai kebaikan, maha bersih yang mencintai kebersihan. Oleh sebab itu, bersihkanlah halaman-halaman rumah kamu dan jangan menyerupai Yahudi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Ya'la. Lalu yang kelima, yaitu melakukan penghematan energi. Suatu hari, Rasulullah SAW melewati saat yang sedang berwudu. Nah, pada saat itu, saat banyak menggunakan air. Rasul mengkritik, mengapa boros wahai Sa'ad? Sa'ad menjawab, apakah ada pemborosan air dalam wudu? Rasul menjawab, ya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Maulidi Alisa, NIM 075. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang pemeliharaan lingkungan dalam realitas secara Islam. Pemeliharaan lingkungan dalam realitas secara Islam. Islam sebagai agama yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa petunjuk penting tentang berbagai peristiwa alam. Termasuk dalam hal ini adalah bencana alam dan masalah lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan rapi dan sistematik, dan manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkannya. 3 konsep dasar Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak,
memberikan petunjuk yang jelas tentang pemeliharaan lingkungan. Pendidikan lingkungan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan juga berdasarkan wahyu, sehingga banyak ditemui ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang membahas tentang lingkungan. Berikut ini merupakan beberapa contoh realitas sejarah bahwa Islam menerapkan konsep pemeliharaan lingkungan. Yang pertama adalah pemeliharaan lingkungan melalui institusi publik. Keadaan institusi publik dalam catatan peradaban Islam memiliki saham yang sangat berarti dalam upaya pemeliharaan serta penjagaan lingkungan. Yang kedua, pemeliharaan lingkungan melalui perangkat hukum. Jika melihat realitas sejarah peradaban Islam, akan ditemui betapa besarnya perhatian mereka terhadap lingkungan berikut kebersihan dan penjagaannya. Dengan kata lain, pemikiran serta kepedulian terhadap lingkungan merupakan realitas yang tegak dan tak terbantahkan dalam kehidupan yang Islami. Yang ketiga, pemeliharaan lingkungan melalui undang-undang. Beberapa masalah penting yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan berdasarkan mazhab Hanafi adalah: yang pertama, jika saluran air dari rumah seseorang meluap lalu mengalir ke rumah tetangganya, maka orang yang saluran airnya meluap tadi wajib memperbaiki saluran tetangganya yang dirugikan. Yang kedua, jika seseorang tinggal di rumah tanpa halaman, lalu ia meletakkan tempat sampah di bawah tembok tetangganya, maka itu termasuk perbuatan terlarang karena membahayakan tetangganya tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.